Oke, balik lagi bersama gue Kal, dan di depan gue ini udah ada Xiaomi Redmi 5A ya. Jadi Xiaomi Redmi 5A ini datang udah kondisinya kayak gini. Backdoornya udah banyak yang lecet-lecet dan depannya itu udah seperti ini. Touchscreen-nya hancur, frame-nya udah pinggir-pinggirnya udah remuk. Eh tapi ya mau nggak mau kita sebagai teknisi ya mengusahakan semampu kita atau semaksimal kita handphone yang masuk itu sebisa mungkin. Kalau misalkan masih bisa terselamatkan kita kerjain, kalau misalkan udah nggak bisa ya udah kita akan ngomong aja ke konsumen bahwa ini mungkin biayanya mahal atau udah nggak bisa sama sekali. Oke, kita bongkar dulu Xiaomi Redmi 5A ini. Oke, dan pas gua bongkar tadi udah heran duluan ya gua, karena di buzzernya itu udah ada baut yang nempel. Ini nggak tahu dibongkar sendiri sama user atau udah dibawa ke tempat servis. Intinya ini handphone udah nggak segel, udah kondisinya seperti ini. Tapi ya mau nggak mau, kalau misalkan kita nolak rezeki itu juga nggak baik. Gua selalu ngebongkar dulu ini handphone ya. Semua handphone yang masuk ke gue biasanya selalu bongkar dulu karena buat pastiin masih bisa diselamatin atau enggaknya. Ya, ini lanjut lagi, ini cara gue ya. Jadi cara gue ini adalah untuk mempermudah ngecek handphone tanpa harus bongkar ke komponen yang lain-lainnya dulu. Ini gue biasanya menggunakan power supply, negatif gue tempelin ke body, dan positifnya ini ya, kita bisa cek positifnya itu dari baterai. Gua tempelin menggunakan pinset. Ini fungsinya biar nggak terlalu harus disolder-solder dulu. Kita coba cek dulu. Ya, ini ada getarnya cuman nggak tampil. Ya, ada getar nggak tampil itu ada kemungkinan ya power supply yang gue punya itu nggak mau ngangkat, alias power supply-nya ampernya terlalu kecil. Kita akan ke step kedua, karena power supply gua anggapnya kayaknya nggak mau ngangkat. Kita coba cek aja nilai tegangan dari baterai ya, buat edukasi juga, karena tegangan baterai itu minimal 3,5 volt itu biasanya handphone bisa hidup. Dan untuk handphone itu mati bisa dicas lagi itu minimal ya 3,2 voltan lah ya. Dan di sini kita dapat posisi baterai atau kondisi baterai itu nilai tegangannya itu di 2,9 volt. Jadi untuk tegangan di bawah 3 volt biasanya walaupun kita cas seharian itu nggak bakalan masuk. Ya, jadi itu berdasarkan pengalaman gue. Kalau misalkan kalian punya pengalaman lain mungkin bisa di share atau bisa komen karena di kolom deskripsi nanti bakalan gue cantumin kalau misalkan kalian kasih masukan ya, jadi biar gue bisa tambah ilmu ya, biar bisa dikoreksi juga karena takutnya gue salah ya. Kita tembak baterai menggunakan power supply lagi ya. Jadi untuk positif kita ke positif, negatif ke negatif. Ini usahakan ampernya naik ya. Kita diamin dulu selama ya 5, 10 atau 15 menit. Intinya biar baterai itu minimal terisi ya, minimal terisi di sekitaran 3,5 voltan lah. Ini tadi udah gua cobain ya, tembak baterainya selama kurang lebih 5 sampai 10 menitan. Gua nggak ngitung pastinya, karena tadi sekitar 5 menit sampai 10 menitnya, dan 5 sampai 10 menitan ribet banget gua ngomong. Ya, dan kita cek di sini baterai udah ada tegangannya 3,87 volt. Segini itu harusnya minimal ya, handphone secara logika tegangan 3,8 itu harusnya udah mampu menghidupkan ya mainboard atau menghidupkan suatu mesin handphone. Oke, kita hidupin ya. Jadi tegangan baterai 3,8 itu kayak handphone mampu hidup. Nah, yang jadi pertanyaan kedua adalah ini handphone
bisa masuk ke menu atau enggak. Karena kalau misalkan bisa masuk ke menu, itu berarti kerjaan kita beres. Kalau misalkan dia nggak mau masuk ke menu, berarti kita coba ke tahap kedua ya. Itu bisa kemungkinan kita software beres, atau bisa kemungkinan juga harus ganti IC MMC atau ada kerusakan yang lain. Ya, jadi kita tunggu selama 10 menit. Kenyataannya ini handphone nggak mau masuk ke menu, dan gua putusin untuk mensoftware atau flashing atau install ulang ya Xiaomi Redmi 5A ini. Oke, proses flashingnya atau tool flashingnya gue biasanya menggunakan OVBox. Kalau misalkan kalian belum punya OVBox, bisa kalian menggunakan Mi Flash ya, tool-tool gratisan banyak banget. Cuman di sini karena gue udah ada OVBox dan penggunanya simple banget, ya udah gue pakai ini aja untuk lebih mudah dan lebih cepat aja. Untuk cara flashingnya kena seperti biasa, buka UV Android Toolbox, tab kita pilih Qualcomm, dan pastiin ya di sini USB loader itu karena udah kedetek 9008. Ya, program Firehose-nya udah keisi, raw program 0 udah keisi, dan pas 0-nya udah keisi sesuai dengan kolom masing-masing. Kalau misalkan udah, kita tinggal klik atau tekan tombol flash ya. Itu untuk prosesnya biasanya untuk Xiaomi Redmi 5A ini di sekitaran 5 menitan juga udah beres. Oke ya, ini sengaja gua cepetin karena biar nggak terlalu lama, dan ini langsung kita coba tes lagi. Kita coba hidupin. Kalau misalkan sekitar 50 menit, sekitar 10 menit 15 menit gak nyampe ke menu, berarti ada kemungkinan MMC-nya yang rusak. Karena jadi kita tunggu sampai 5 menit 10 menit. Kalau misalkan masuk ke menu, berarti pekerjaannya kita beres, tinggal konfirmasi ke user ataukah touchscreen atau LCD-nya pengen diganti seset. Ya, ini udah gua tunggu tadi sekitar 5 menit 10 menitan ya. Dan akhirnya handphonenya ini bisa masuk ke menu. Dan ya, yang gue bingungin, ini udah masuk ke menu, MiCloud-nya dipakai dan kekunci. Kita bisa tanya ke user atau mungkin bisa kita cek lagi ya. Oke, tadi gua tanya ke user dan MiCloud-nya dikasih ya. Alhamdulillah proses beres, nggak ada kendala sama sekali. Ya, handphone Xiaomi Redmi 5A ini beres. Udah, mungkin gitu aja trik dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat. Gua Haikal dan thank you.